Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, sebentar baru bisa untuk melakukan komunikasi. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih pada Yaski yang sudah berkenan untuk melakukan paparan hari ini. Yang terhormat Pak Wadirum, Pak Heri, selamat pagi. Dr. Joseph, Kepala Instalasi SIM-RS, dan dari jajaran Yaski, selamat pagi. Terima kasih telah bergabung. Juga ada Ibu Arni ya, sudah masuk. Terima kasih Bu Arni dari bagian program rumah sakit. Mohon maaf pada hari ini Pak Wadirian dan Pak Direktur ada kegiatan terkait medical check up vaksin. Untuk kegiatannya jam 8 mulai pas kita berangkat saat ini, tapi kalau sudah selesai paparannya beliau akan segera bergabung dengan kami. Nah, untuk kelancaran kegiatan hari ini mungkin kami buka saja hanya beberapa acara. Pertama dari Pak Wadiru untuk memberikan arahannya, dan kedua langsung paparan dari Yaski. Untuk itu kami persilahkan Pak Wadiru untuk memberikan sambutannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dari Yaski ya, dan dari Rumah Sakit Sumedang, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Pada pertemuan ini kami mendapat informasi bahwa dari Yayasan Kansa atau Yaski ini ada aplikasi untuk SIM-RS yang katanya sifatnya open source dan gratis. Kami tertarik dengan pola seperti itu karena aplikasi SIM-RS di Rumah Sakit Sumedang pada saat ini sudah ketinggalan gitu untuk dengan perkembangan SIM-RS yang ada di kita sekarang. Jadi sudah agak sulit untuk di-bridging dengan aplikasi-aplikasi yang misalkan dengan BPJS atau dengan aplikasi yang di Kemenkes. Karena kata programmer kami, aplikasinya menggunakan bahasa yang sudah out of date. Jadi, kami mendapat informasi bahwa dari Yaski menyediakan aplikasi yang bisa digunakan secara gratis, tapi mungkin kami perlu penjelasan lebih lanjut untuk sistemnya yang digunakan seperti apa, terus pola kerjasamanya atau penggunaannya nanti seperti apa gitu. Jadi kami mohon paparan yang lebih detail mengenai aplikasi Kansa ini. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan dari tim Kansa atau Yaski untuk memaparkan mengenai SIM-RS Kansa ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung dari Yaski nih. Apa ada yang lain dulu yang pengen ditambahkan? Mungkin langsung saja ya. Ya, langsung saja. Terima kasih Pak Wadirian juga sudah bergabung dengan kita. Nah, untuk itu kami persilahkan dari Yaski untuk menyampaikan paparannya kepada kami. Terima kasih. Kami persilahkan waktunya. Mungkin minta di share screen dulu Pak, karena belum bisa share screen-nya. Minta di open dulu. Dr. Jo mohon di co-hostnya untuk dari Yaski. Siapa yang akan share screen? Ya, ini Windiarto. Ya, monggo Mas. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, teman-teman dari RSUD Sumedang ya. Ya, perkenalkan nama saya Windiarto, saya dari Yaski. Recording in progress. Terus kemudian ini kebetulan saya membawa beberapa teman dari Yaski juga. Ini yang datang kebetulan ada Pak Agus Budiono. Pak Agus Budiono ini dari RSUD Karanganyar. Terus ada Dr. Salim Mulyana. Terus kemudian ada juga Pak Kusmanto Lesmana. Pak Kusmanto Lesmana ini dari RS Juanda Kuningan. Jadi mungkin sebelahan sama Sumedang ya. Atau jauh. Nah, saya nggak hafal daerah Jawa Barat. Terus kemudian ada juga Pak Edi. Pak Edi ini dari RS Satiti Bima Husada Tulungagung. Mungkin sebelum saya paparan mengenai aplikasinya, nah ini saya sampaikan dulu bahwa di kita modelnya bukan PT tapi yayasan ya. Untuk webnya ada di www.yaski.org.id. Nah, di kami ini konsepnya adalah aplikasinya free dan open source. Jadi di web kita di Yaski itu di sini sudah kita sediakan link untuk download. Nah, di link downloadnya ini sudah kita sediakan baik aplikasi maupun tutorial cara menggunakan maupun tutorial cara mengembangkannya. Terus, kemudian karena di kita ini open source, untuk source kodenya itu bisa dibuka di GitHub SIMRS Kanja. Ya, ada di GitHub SIMRS Kanja, ini source kode kita. Tadi ada pertanyaan bagaimana kalau misalnya dari rumah sakit itu pengen mengembangkan. Nah, ketika pengen mengembangkan, ini source-nya sudah kita sediakan. Bisa dari rumah sakit nanti mendownload, terus kemudian untuk cara pengembangan semuanya kita share di forum. Untuk model forum kita itu ada dari Telegram. Nah, ini forum kita ada Telegram seperti ini. Ini dari penggunaan, pengembangan sampai nanti ke troubleshooting-nya itu kita sudah sediakan semua di forum. Ya. Nah, terus kemudian di Yayasan SIMRS Kanja sendiri itu terdiri dari banyak anggota. Yang saya sampaikan tadi memang kita dari rumah sakit yang berbeda. Saya sendiri masih di RS Satiwa Yogyakarta. Jadi ada saya, kemudian ada teman-teman yang lain, ada Pak Adri Cewiwaha juga nanti kalau misalnya dia gabung, itu pemilik RS Simpangan Depok, ya RS tipe C. Jadi di kita memang modelnya itu kita gabungan dari banyak teman-teman IT, gabung jadi satu, kita sediakan forum, terus kemudian kalau misalnya ada yang mau download silahkan, nanti kita ajari. Terus nanti untuk rumah sakit bisa belajar langsung ke rumah sakit terdekat juga kita persilahkan. Kalau misalnya di Sumedang mau ke Kuningan boleh, nanti mau ke Cikarang juga boleh, mau ke Bekasi juga boleh, atau mau ke Kerawang juga boleh. Jadi memang di kita banyak pengguna. Pengguna kita itu sekitar 1.200 rumah sakit di seluruh Indonesia. Nah, terus kemudian kalau
kerjasamanya di kita memang tidak ada kerjasama ya. Kalau di kita paling hanya pendampingan saja. Nah, di web Yaski nanti bisa dibuka. Nanti kita ada pendampingan untuk fasilitas kesehatan. Nanti modelnya dari rumah sakit itu bersurat ke yayasan. Dari yayasan nanti menugaskan maksimal 2 orang ke sana yang nanti akan membantu rumah sakit untuk misalnya dari instalasi, penggunaan, sampai nanti kalau memang butuh pengembangan juga kita sediakan untuk belajar ke pengembangannya. Nah, terus kemudian syarat dari kita bahwa ketika kita mendampingi itu harus menggunakan IT dari rumah sakit. Jadi tidak boleh menggunakan tim IT pihak ketiga. Karena kemarin kita sempat menemukan di rumah sakit itu ada orang yang memang di luar rumah sakit. Nah, karena memang peraturan di kita bahwa yang boleh belajar SIMRS Kanja itu hanya orang rumah sakit saja. Karena kita khawatir disalahgunakan, dipakai atau dijual di tempat lain. Nah, karena ini sifatnya free dan open source, jadi rumah sakit ketika mau belajar kita ajari semua dari cara menggunakan, memakai sampai mengembangkan juga kita ajari. Tapi syaratnya itu hanya digunakan untuk rumah sakit sendiri atau boleh di-share ke rumah sakit lain, tetapi dengan syarat tidak boleh diperjualbelikan. Nah, itu di kita prinsipnya seperti itu. Ya. Terus nanti kemarin teman-teman IT dari RSUD Sumedang itu sudah kita masukkan ke forum yang tadi kita tunjukkan, jadi sudah bisa mulai belajar di sana. Kalau untuk semua panduannya sebenarnya di bagian download ini sudah kita sediakan. Ini kalau di-download totalnya itu ada sekitar 4 GB. Jadi panduan penggunaan berupa PDF, kemudian berupa video sudah kita sediakan semua di sini. Termasuk di channel-channel YouTube kita juga sudah kita sediakan, nanti bisa di-browsing. Nah, ini tutorial-tutorial yang ada di SIMRS-nya. Nah, terus kemudian untuk SIMRS-nya sendiri, itu untuk model tampilannya itu seperti ini. Nah, terus kemudian di kita itu terdiri dari 700 menu. Jadi kalau menu aplikasinya itu kalau pengen lihat berapa jumlahnya, itu diatur di set user. Nah, ini pengaturan di user kita. Bisa dibuka, diklik kanan, ini set personal. Jadi nanti hak aksesnya itu per orang. Jadi kita minta untuk di rumah sakit itu loginnya itu per NIP. Jadi per nomor induk pegawai atau per kode dokter atau per kode pegawai. Jadi tidak boleh usernya dipakai oleh user yang lain. Nah, total di kita itu ada sekitar 800 menu. Nah, ini menu di kita. Nah, kalau biasanya kemarin saya tanya dengan Pak Yosef ya, ini mau sekedar paparan atau hanya sekedar presentasi atau pengen ditunjukkan semua menunya. Kalau pengen ditunjukkan semua menunya berarti minimal waktunya itu adalah 3 hari karena memang banyaknya menu yang ada di sana. Tapi kalau hanya sekedar pengenalan, itu kita perlihatkan garis besarnya terlebih dahulu. Nah, sebelum kita masuk ke transaksi, mungkin kita buka dulu untuk menu-menu yang ada di SIMRS Kanja. Nah, untuk menunya seperti ini, dari menu yang pertama, itu di bagian atas ada program, terus presensinya bisa ambil muka, termasuk nanti pengajuan cuti, juga sudah langsung dari SIMRS. Terus kemudian ada informasi baik tarif, dashboard, dan lain-lain yang nanti digunakan oleh teman-teman di bagian customer service. Terus kemudian ada anjungan registrasi mandiri, terus kemudian antrian apotek, terus kemudian antrian laborat, antrian radiologi, kemudian penyerahan resep. Ya, penyerahan resep kita sudah via ambil foto. Nanti bisa kita tampilkan pas di sesi demo ya. Terus kemudian untuk fitur yang di bagian kita itu kita terdiri dari A sampai S. A, B, C, D sampai S. Nah, untuk di bagian depan itu fitur tampilannya seperti ini. Ya, ada informasi kamar, ada jadwal praktek, terus ada registrasi, kemudian ada booking periksa, ada booking registrasi. Booking periksa ini nanti dari aplikasi e-pasien kita yang dia sifatnya aplikasi online. Nah, aplikasinya seperti ini. Jadi aplikasi e-pasien ini biasa digunakan oleh pasien ketika dia pengen daftar dari rumah. Bisa pasien lama, bisa pasien baru. Kalau dia posisinya buat janji atau booking, nanti posisinya dia otomatis masuk ke menu booking periksa. Kalau dia sudah punya nomor RM dan login,
nanti dia baru masuk ke booking registrasi. Nah, ini ada menunya. Terus kemudian aplikasi e-pasien ini itu nanti si pasien itu bisa daftar dari rumah, terus antriannya juga antrian dari rumah. Kita coba 613404. Nah, ini aplikasinya. Nanti si pasien itu bisa booking sesuai dengan jadwal yang sudah kita setting. Kebetulan ini hari Kamis jadi nggak tampil. Kalau kita coba untuk hari lain, nah, nggak ada ya. Kalau nggak salah Sabtu kalau mau. Nah, ini jadwal sesuai yang sudah kita buat di jadwal praktek. Jadi nanti untuk antrian, kemudian untuk resume, billing, nah itu nanti semuanya masuk ke sini. Termasuk kalau misalnya pengen lihat fasilitasnya yang ada apa saja, jadwal dokter yang tersedia kapan saja, itu di SIMRS sudah, atau di e-pasiennya itu sudah tersedia di sini. Nah, terus kemudian kita lanjut. Nanti di sini ada menu permintaan rawat inap. Jadi permintaan rawat inap dari Poli maupun dari IGD itu sudah tidak lagi menggunakan kertas karena di sini sudah kita buatkan menu permintaan. Terus kemudian ada jadwal operasi yang nanti akan langsung terhubung dengan mobil CKN-nya BPJS. Ini ada menu jadwal operasi. Terus kemudian menu permintaan lab patologi klinis, patologi anatomi, kemudian permintaan radiologi. Jadi di dokter, di Poli nanti sudah tidak menggunakan kertas lagi untuk membuat permintaan ke ruangan masing-masing. Itu bagi rumah sakit yang pengen jalan elektronik terekam medis. Tapi kalau misalnya tidak, ya nggak apa-apa, bisa dilewati. Seperti itu. Terus kemudian ada rujukan masuk, rujukan keluar, sampai nanti dietnya dia masuk di sini, depositnya sampai ke perkiraan biaya rawat inap. Jadi untuk kendali biaya di bagian cashmik, kalau pasien baru awal masuk, kita pengen simulasikan biayanya nanti yang ditanggung BPJS berapa, itu di sini sudah ada menu perkiraan biaya, sehingga rumah sakit bisa meminimalkan kerugian. Terus kemudian ada menu input via barcode untuk yang rawat jalan rawat inap. Terus kemudian menu presensi manajemen penggajian rumah sakit. Ya, di sini ada nanti jadwal pegawai yang biasa dibuat menggunakan Excel, itu sekarang sudah bisa langsung dibuat di SIMRS. Nanti bisa diserahkan ke kepala ruangannya untuk pembuatan jadwalnya. Terus kemudian kita nanti tinggal cek presensi tiap bulannya. Ya, ini jadwal yang dibuat oleh kepala ruangan. Kemudian si petugas nanti ketika dia presensi, itu ketika presensinya itu menggunakan Finger. Nah, ketika menggunakan Finger, ketika dia tidak sesuai jadwal, secara otomatis presensinya ditolak. Jadi harus sesuai Fingernya, sesuai jadwalnya. Terus kemudian berikutnya di sini ada menu pengajuan cuti, rekap kehadiran dalam 1 bulannya. Di kita nanti kebaca kehadiran dalam 1 bulan, masuk pagi, siang, dan malamnya. Terus kemudian keterlambatan dalam 1 bulan dan durasi masuk dalam 1 bulannya dia terlihat di sini. Nah, terus kemudian menu berikutnya itu ada menu berkas kepegawaian. Berkas kepegawaian yang biasanya dia itu berupa kertas, ditaruh di dalam folder, diletakkan di dalam almari. Berkas-berkas digitalnya itu sekarang sudah tinggal diupload di sistem. Ketika kita butuh tinggal kita buka seperti ini. Ini contohnya. Saya matikan dulu. Nah, ini berkasnya. Terus kemudian ketika kita pengen input, tinggal input. Terus kemudian posisinya dia masuk di tenaga apa, terus kemudian berkasnya tinggal kita upload. Sehingga ketika akreditasi kita tinggal buka saja datanya, tidak perlu mencari di almari lagi. Terus kemudian di sini ada riwayat jabatan, riwayat pendidikan, riwayat naik gaji, sampai kegiatan ilmiah oleh karyawan atau pegawai. Terus ada riwayat penghargaan, riwayat penelitian, kemudian untuk K3RS, itu sudah kita sediakan K3RS-nya di sini. Dari nanti isinya itu dia dimulai dari insiden, ada korban, ada investigasi kecelakaan, sampai perbaikan dan pencegahannya. Itu sudah kita sediakan. Yang nanti output-nya itu berupa grafik maupun laporan. Yang tujuannya adalah untuk memenuhi standar akreditasi. Terus kemudian di sini ada audit kepatuhan APD.
Itu juga sudah kita sediakan di SIM-RS. Ya. Terus kemudian untuk di bagian kepegawaian dan penggajian ini sudah kita sediakan. Nah, ini kepegawaian dan penggajian di tempat kita. Ada pendidikan, status kerja, terus kemudian risiko kerja, insentif untuk sistem remunnya. Nah, untuk sistem remun di kita itu menggunakan 11 indeks. Nah, di sini bisa dilihat ada indeks masa kerja, status, jenjang jabatan, risiko kerja, dan lain-lain. Nah, ini indeks yang kita gunakan untuk menghitung remun. Nah, terus kemudian di bawah ada nanti ada lembur, kemudian ada potongan gaji yang nanti hasil akhirnya itu akan berubah menjadi seperti ini. Ini tampilan untuk penggajiannya. Ya. Terus kemudian nanti bisa dicetak slipnya. Jadi di kita itu tiap akhir bulan, awal bulan di tanggal 1 sampai 5 itu tinggal simpan ke PDF, dikirim ke WA karyawan. Jadi gajinya sudah akan langsung terlihat di sini. Termasuk jumlah presensi dia dan lain-lain itu akan masuk di sini. Ya. Sesuai dengan settingan yang sudah di-setting. Nah, ini untuk penggajian kita bisa menggunakan sistem remun bisa, fee for service juga bisa. Fee for service nanti ada di menu yang selanjutnya. Terus kemudian untuk di bagian farmasi, nah ini menu kita di bagian farmasi, itu ada permintaan stok ruangan, terus kemudian sampai ke pengajuan ke manajemen, dari pengajuan nanti sampai menjadi surat pemesanan, pemesanan kemudian langsung diterima, ketika diterima nanti akan langsung masuk sekalian ke keuangan, ke posting menjadi jurnal penerimaan, dan juga nanti secara otomatis akan menjadi daftar hutang rumah sakit. Ya. Terus kemudian ada barang hibah masuk, terus kemudian ada pembelian atau COD secara langsung, terus kemudian ada menu stok keluar sampai ke kartu stok juga sudah kita sediakan di sini. Nah, ini ada kartu stok. Terus kemudian ini pelacaan penggunaan obat kita. Jadi kalau misalnya kita butuh laporan narkotika, psikotropika, dan lain-lain, nanti bisa pakai menu pengguna obat Alkes dan BHP. Bisa difilter berdasarkan golongan narkotika, psikotropikanya bisa dilihat di sini. Terus kemudian di bawahnya ada 10 obat terbanyak poli, terus verifikasi penerimaan, terus stok akhir farmasi per tanggal, telaah resep, dan lain-lain. Ya, ini menu di bagian farmasi. Untuk menu di bagian logistik itu ada di bagian E. Nah, ini di bagian E itu mirip dengan yang tadi, dari master barang, terus kemudian sampai pengajuan ke manajemen, sampai nanti berubah menjadi surat pemesanan, kemudian sampai ke penerimaan, terus kemudian sampai ke kartu stoknya atau riwayat barang non medis. Nah, ini kartu stoknya. Kalau kita cari periodenya nanti bisa kelihatan dari sini. Nah, ini kartu stoknya, itu tampilannya seperti ini. Dan lain sebagainya. Terus kemudian untuk yang aset inventaris, ini aset inventaris kita. Jadi dari master barang inventarisnya, terus kemudian pembelian aset inventarisnya, pengajuan aset inventarisnya, sampai nanti labeling. Labeling menjadi data inventaris untuk dicetak barcode-nya. Nah, seperti ini. Atau juga bisa seperti ini. Yang nanti tinggal di print, ditempel di barang-barang yang ada di rumah sakit. Ya. Terus kemudian ketika nanti ada peminjaman itu wajib mencatatkan di menu sirkulasi. Jadi setiap ruangan bertanggung jawab untuk koleksi atau inventaris barang masing-masing. Terus kemudian selain ada aset inventaris, di sini nanti ada pengelolaan untuk kesehatan lingkungan. Ada penggunaan air PDAM, air tanah, limbah padat B3 medis, limbah padat domestik, mutu air limbah, dan pest control. Nah, ini untuk yang di bagian cashlink. Terus kemudian untuk parkir juga sudah kita sediakan. Terus kemudian untuk olah data tagihan rawat inap rawat jalan, ini digunakan untuk teman-teman di bagian manajemen ketika teman-teman di bagian manajemen pengen melihat olahan atau rekapan jasa medis, baik jasa medis dokter maupun jasa medis paramedis,
ataupun kalau misalnya di tarifnya nanti dipecah menjadi jasa manajemen, itu juga nanti dibuka dari sini. Termasuk rekapan dari kasir untuk rekapan pembayarannya maupun rekapan persif itu langsung dari sini. Ya. Ini ada jasa tindakan, ada piutang pasien, ada tagihannya, terus ada payment point. Nah, ini sampai pembayaran per akun bayar sama piutang per akun piutang. Nah, itu masuk di sini. Untuk teman-teman di bagian rekam medis, ini yang sudah kita sediakan. Itu ada surveillance rawat inap maupun surveillance rawat jalan. Terus kemudian ada penyakit menular dan tidak menularnya. Terus kemudian ada frekuensi penyakit yang nanti digunakan untuk melihat 10 besar penyakitnya, itu di sini. Terus ada kunjungan rawat jalan, kunjungan rawat inap. Terus kemudian ada sensus harian poli, sensus harian rawat jalan. Terus laporan RL. Terus kemudian lama pelayanan. Lama pelayanan ini nanti digunakan untuk menghitung lama pelayanan dari pasien registrasi sampai nanti ke pasien ditangani oleh petugas. Sampai nanti ketika memang sudah jalan elektronik rekam medisnya, dari dokter menulis resep sampai kemudian divalidasi, atau dokter menulis permintaan radiologi dan permintaan laborat sampai kemudian diambil sampelnya, sampai keluar hasil itu butuh waktu berapa menit, berapa jam, berapa detik, itu nanti langsung di-generate menjadi laporan. Nanti kita coba tunjukkan alurnya. Nah, ini pelaporan untuk teman-teman di bagian rekam medis dan laporan internal rumah sakit. Terus kemudian untuk teman-teman di bagian keuangan, nah ini di bagian keuangan kita menganut keuangan yang sifatnya adalah accrual base, sehingga beban sama utang itu semuanya diakui di awal. Nah, terus kemudian karena diakui di awal, maka secara otomatis kalau bisa tarifnya dari awal itu sudah dipecah. Ya, sudah dipecah jasa rumah sakit berapa, jasa dokternya berapa, terus kalau ada jasa manajemennya berapa. Itu sudah dipecah di awal. Sehingga ketika disimpan oleh petugas atau teman di bagian poli, itu sudah langsung berubah menjadi jurnal utang dan beban. Nanti kalau misalnya mau diperlihatkan, kita perlihatkan. Terus kemudian di sini ada pengaturan chart of account atau COA di masing-masing rumah sakit. Nah, ini biasanya beda-beda, ini bawaan Simeres Kanza. Terus kemudian sampai nanti ke pengeluaran harian, pemasukan lain-lain, deposit pasien sampai ke piutangnya. Terus kemudian sampai ke penerimaan omset atau kas masuk di sini. Terus di kita ada RVP yang nanti kita gunakan untuk mengolah data pembayaran BPJS yang nanti akan kita susutkan antara pendapatan dan jasanya dokter itu menyusut berdasarkan persentase bayar BPJS. Jadi ketika kita dibayar oleh BPJS, yang kita serahkan ke dokter itu berdasarkan real yang memang dibayar oleh BPJS. Jadi tidak pakai perhitungan yang asal atau tidak juga menggunakan tarif asli rumah sakit yang kalau kita lakukan bisa menimbulkan kerugian bagi rumah sakit. Terus kemudian berikutnya itu di bawah nanti sampai ke pembayaran obat, daftar hutang obat, daftar hutang non medis, sampai daftar hutang aset inventaris. Terus kemudian sampai ke bawah nanti ada posting jurnal, termasuk nanti laporan keuangan yang dia berubah menjadi laba rugi, perubahan modal maupun neraca. Nah, ini pelaporannya untuk yang di bagian Di bagian keuangan, ya. Nah, ini menunya. Terus kemudian kita turun ke bawah. Ini yang biasanya teman-teman butuhkan untuk klaim, yang biasanya teman-teman mengerjakan di Vclaim, itu sudah kita bridgingkan ke Simeres, jadi tidak buka tutup form, kecuali baru ada masalah dari sisi bridging, baru nanti menggunakan Vclaim, atau kadang ada fitur yang sebenarnya di Vclaim ada, tapi di bridgingnya nggak ada. Nah, itu baru nanti ke aplikasi bridgingnya BPJS, ke aplikasi Vclaimnya BPJS. Nah, ini fitur yang tersedia di kita. Insya Allah kita sudah lulus UAT dan kita termasuk yang paling awal untuk lolos karena posisinya uji coba BPJS biasanya ke kita terlebih dahulu baru ke Simeres yang lain. Jadi biasanya untuk tektokan
atau uji cobanya itu ke kita dulu, begitu selesai ke kita baru nanti ke yang lain. Nah, terus kemudian di bawah ini kita juga bisa bridging ke Mandiri InHead, terus kemudian ke Piker kita juga bisa. Untuk yang dokter kalau misalnya punya praktek pribadi dan pengen menggunakan SIM-RS Kanja itu juga bisa karena kita bisa bridging ke Piker. Terus kemudian ke Kemenkes ada rujukan, terus kemudian dengan mobile JKN nanti juga di sini dengan pasien corona Kemenkes juga bisa. Termasuk kita bridging dengan bank juga bisa. Kita yang sudah bridging dengan Bank Jateng, BRI, IPA kita juga bisa bridging. Nah, bagi rumah sakit yang pengen bridging dengan Bank BRI itu kita sediakan juga untuk bridgingnya. Terus kemudian untuk rekam medis elektronik kita itu yang sudah tersedia di sini. Ini ada swab, terus kemudian sampai ke triase, terus kemudian asuhan keperawatan, asuhan medis, asuhan fisioterapi, uji fungsi KVR termasuk ke MCU juga sudah kita sediakan. Walaupun belum semua untuk elektronik rekam medis, tapi sebagian sudah kita kerjakan, jadi bisa langsung digunakan di poli. Terus kemudian kalau rumah sakitnya sudah ada unit transfusi darah atau UTD, kita juga sudah sediakan untuk UTD-nya. Nah, ini menunya. Ya. Jadi dari pengambilan darah atau penyadapan darah sampai kemudian nanti diserahkan itu sudah ada menunya di sini. Terus kemudian untuk berikutnya ini ada analisa, dashboard, dan infografik. Nah, ini sudah langsung di-generate dari semua data yang di-input. Ketika pengen kita buatkan menjadi grafik, itu sebagian sudah kita buatkan grafiknya di sini. Kecuali memang belum ada, pengen dibuatkan, nanti baru kita buatkan. Terus kemudian untuk surat masuk dan keluar, jadi ketika kita ada surat masuk, kita scan, kita upload. Begitu juga ketika kita kirim ke luar dan kita pengen dokumentasikan berupa digital, datanya bisa kita scan kemudian kita upload ke SIM-RS. Ya, di sini. Terus kemudian untuk pembuatan surat-surat di bagian poli, dari surat cuti hamil, surat bebas narkoba, surat keterangan COVID dan lain-lain itu bisa nanti langsung dibuat dari SIM-RS. Beberapa surat sudah kita generate langsung dari aplikasinya. Nanti ketika ada yang verifikasi tinggal kita cek langsung dari sini. Untuk tanda tangannya kita menggunakan QR kode. Terus kemudian berikutnya adalah untuk menu perpustakaan. Ini perpustakaan rumah sakit. Dari peminjaman anggotanya, terus kemudian sampai ke e-booknya itu sudah kita sediakan di sini. Ya, bisa langsung digunakan untuk perpustakaan rumah sakit. Terus bagi rumah sakit yang dia sudah mempunyai toko atau minimarket atau koperasi, kita juga sudah sediakan menunya. Jadi ini digunakan untuk di bagian minimarket atau toko di rumah sakitnya. Ya, dari pendapatannya, dari pembelian barang, sampai penerimaan, sampai penjualan, itu sudah langsung bisa dari SIM-RS dan menjadi laporannya bisa diintegrasikan di keuangan kita. Nah, terus kemudian bagi rumah sakit yang dia pengen mengelola data filantropi, CSR, zakat, infak, sedekah juga sudah kita sediakan. Jadi bisa bekerja sama dengan perusahaan, kemudian nanti bisa disalurkan ke rumah sakit dalam berupa pelayanan kesehatan. Nah, ini sudah kita sediakan juga. Yang terakhir, ini adalah menu-menu yang digunakan untuk pengaturan di SIM-RS-nya. Jadi dari aplikasinya nanti bisa dirubah sendiri nama rumah sakitnya, terus kontak, email, dan logonya bisa langsung diganti oleh rumah sakit. Terus nanti ada pengaturan user, kemudian pengaturan harga obat, kemudian sampai ke pengaturan ruang operasi dan integrasi dengan mobile JKN-nya BPJS. Nah, ini kita sudah sediakan setup password untuk BPJS. Nah, ini adalah fitur-fitur yang ada di SIM-RS Kanja. Mungkin sebelum pertanyaan kita coba dulu untuk alur pelayanan yang ada di SIM-RS Kanja. Nah, untuk alur pelayanan yang ada di SIM-RS Kanja itu untuk registrasinya di sini. Nah, untuk yang pasien lama nanti tinggal langsung dimasukkan nomor RM-nya. Nah, terus kemudian kalau misalnya sudah ada barcode atau ada kartu pasien, itu tinggal langsung di-scan dan langsung bisa masuk di sini.
Terus kemudian dokter yang dituju siapa? Misalnya dokter Kotrunada, dia ke penyakit dalam. Terus kemudian kalau sudah cara bayarnya pakai apa? Kalau misalnya dia pas awal ganti ke BPJS bisa langsung diganti secara manual di sini, mau BPJS atau umum. Terus kemudian langsung disimpan. Nah, ini yang dilakukan di bagian registrasi. Kalau misalnya butuh mau dicetak untuk surat-suratnya seperti surat bukti registrasi, persetujuan medis, terus surat bukti tindakan, dan lain-lain bisa langsung di-print dari sini. Nah, ini model tampilannya. Nah, ini contoh untuk bukti registrasinya. Terus kemudian di sini tadi ketika memang dibuatkan untuk surat-suratnya dari surat kontrol, surat bebas status, surat keterangan rawat inap dan lain-lain juga bisa langsung di-print dari sini. Kalau misalnya pengen di-print langsung untuk label tracer, gelang pasien maupun label rekam medis juga bisa langsung di-print dari sini. Nah, ini untuk gelang pasiennya. Nah, terus kemudian kalau kita lihat di sini masih banyak menu, nanti bisa digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Ini di bagian registrasi. Terus kemudian untuk yang di bagian rawat jalan atau dokter di poli, itu nanti bisa buka menu rawat jalan. Nah, di bagian rawat jalan yang ada di sini, ini nanti menunya juga bisa diklik kanan, ini ada banyak menu. Ya. Jadi dari rekam medis, terus kemudian permintaan, tindakan, dan lain-lain. Sampai nanti kalau misalnya mau dihapus transaksinya atau ganti poli, juga langsung dari sini. Nah, untuk shortcut-nya, untuk tindakan dokter, itu dari depan ini bisa ditekan spasi. Nah, ini nanti sesuai dengan user login. Ini langsung tampil dokter yang menangani siapa. Untuk swab-nya bisa langsung dimasukkan di sini. Nah, terus kemudian tinggal disimpan. Kalau misalnya dokter pengen memasukkan penanganan tindakannya, bisa dimasukkan di sini. Tindakannya kita masukkan spesialis. Nah, terus kemudian saya masukkan EKG misalnya. Terus kemudian kalau sudah saya simpan. Nah, kalau misalnya dokter pengen langsung memasukkan diagnosanya juga bisa langsung dimasukkan di sini. Terus kemudian kalau misalnya dokter pengen langsung bikin permintaan lab atau pengen jalan rekam medis elektronik, ini di sini juga sudah kita sediakan. Nah, nih. Nah, di sini untuk riwayat pasiennya nanti semuanya masuk di sini. Terus kemudian untuk resume juga masuk di sini. Terus kemudian untuk asuhan awal medisnya itu juga masuk di sini. Ya, ini ada kandungan, ada umum dan lain-lain. Nah, itu bisa langsung dimasukkan di sini. Ini saya strip semua untuk mempercepat proses. Nah, terus kemudian sampai ke bawah bisa dilihat fitur-fiturnya. Nah, ini untuk yang asuhan awal keperawatannya, yang nanti yang dimasukkan oleh petugas. Ya. Terus kalau misalnya mau langsung di print, untuk hasil printnya tampilannya seperti ini. Nah, ini asuhan awal keperawatannya. Untuk tanda tangannya kita menggunakan QR code. Ini sesuai dengan user login masing-masing. Yang nanti fingernya diambil untuk dijadikan QR code. Nah, terus kemudian untuk yang di bawah ini ada asuhan awal medis buat dokter. Terus kemudian tinggal saya simpan. Kalau misalnya mau dicetak, tinggal dicetak. Nah, ini penilaian awal medis rawat jalannya, tampilannya seperti ini. Nah, terus kemudian begitu sudah, nah ini kita lanjut ke input resep. Saya masukkan input resep di sini. Nah, resepnya itu terbagi menjadi dua, ada umum, ada rangkaian.
Nah, untuk umumnya saya masukkan di sini. Nah, ini saya masukkan misalnya ibuprofen. Oh, nggak ada, kayak stoknya kosong. Paracetamol. Nah, sirup saya masukkan 2 kali 1. Terus kemudian amoksan masukkan 10. Oh, stoknya tidak mencukupi. Saya masukkan yang kode yang lain. Saya masukkan 10. Terus kemudian aturan pakai bisa diketik manual seperti ini atau digeser ke kanan oleh dokternya. Terus kemudian tinggal dipakai kalau sudah. Terus kemudian kita coba untuk yang racian. Nah, untuk yang raciannya saya masukkan di sini. R1. Nah, terus kemudian metode raciknya pakai apa? Terus kemudian jumlah raciknya berapa? Terus kemudian saya masukkan di sini aturan pakainya misalnya per 8 jam. Terus kemudian kalau sudah saya masukkan di sini untuk apa? Raciannya apa saja. Untuk raciannya bisa menggunakan jumlah, misalnya di sini ada Apivas 5 mg. Dokter pengennya per bungkusnya itu menggunakan 8 mg. Nah, ini bisa dimasukkan di sini, geser ke kanan. Nah, nanti yang dibutuhkan adalah 16 tablet. Terus kemudian berikutnya itu bisa juga menggunakan seperti ini. Jadi langsung dimasukkan jumlahnya di sini. Nah, 7 ambroxol. Terus kemudian berikutnya itu bisa seperti ini, amoxicillin 500 mg. Ini bisa dimasukkan jumlah, saya cari dulu yang ada kapasitasnya. Ya. Yang ada cuma ini aja ya. Nah, atau bisa juga nanti seperti ini. Ini 2. Terus kemudian per 3. Nah, nanti di sini akan keluar yang dibutuhkan ada berapa. Nah, kalau sudah nanti tinggal diklik tombol simpan. Nah, begitu disimpan, terus kemudian di bagian farmasi nanti akan langsung bunyi alarm dan di sana tinggal nanti diverifikasi oleh bagian farmasi. Terus kemudian dokter nanti bisa bikin permintaan laboratorium dari sini. Tinggal dimasukkan indikasi maupun informasi tambahannya, misalnya cito atau yang lain. Diagnosa awalnya bisa langsung dipilih dari situ. Nah, ini bisa dicentang semua, diklik kanan atau dicentang sebagian. Kalau sudah tinggal diklik tombol simpan. Nah, terus kemudian kalau sudah untuk yang permintaan radiologi sama bisa langsung dari sini. Dicari di sini apa, terus kemudian tinggal dicentang. Terus kemudian kalau sudah tinggal disimpan. Nah, nanti begitu disimpan di bagian laboratorium maupun di bagian radiologi, di sana sudah langsung bunyi alarm. Nah, ini yang dilakukan oleh dokter atau perawat di bagian rawat jalan. Nah, untuk di bagian farmasi, nanti untuk yang menerima obat, dia tinggal cek di daftar resep obat. Daftar resepnya sudah langsung masuk di sini. Terus kemudian nanti ini juga bisa terhubung dengan antrian apotek. Ya. Nah, ini antrian apoteknya. Nah, terus kemudian di bagian farmasi nanti tinggal dipanggil. Ya, di sini belum masuk datanya. Ya, ini baru masuk, pemanggilannya belum ada. Nanti dia pakai ada suaranya, ada suara alarm pemanggilan. Ya. Ini biar ini saya buka pakai Firefox. Nah, ini nanti di sini di bagian apa? Bagian farmasi ini nanti ini dia akan bunyi alarm. Evaluasinya dia tiap 1 menit sekali. Jadi ketika ada resep yang masuk yang dia belum divalidasi nanti bunyi alarm. Nah, terus kemudian untuk di bagian farmasi sendiri
ketika nanti ada pemanggilan di dashboard bagian antrian farmasinya, dia juga langsung bunyi alarm. Nah, ini kita coba panggil. Nah, ini panggilan untuk validasi. Nah, ini untuk panggilan validasinya. Terus kemudian kalau sudah nanti di sini, nah ini akan bunyi seperti ini untuk panggilan farmasinya. Di bagian atas ini sudah langsung keluar resepnya. Resep yang dipanggil resep berapa. Nah, terus kemudian kalau sudah, ini tinggal divalidasi. Sudah ditanyakan ke pasien mau diambil semua atau tidak. Nilai nominalnya sudah langsung bisa kelihatan di sini. Nah, terus kemudian ketika disimpan bisa langsung disimpan. Nah, nanti ketika ada restriksi atau ada pembatasan nanti akan ada seperti ini. Nah, ini tidak bisa dilanjutkan karena antara resep yang ada di sini Amoxan dengan yang ada di sini racian ini sama. Nah, ini tergantung rumah sakit mau dia modelnya itu divalidasi mau boleh 2 obat yang sama masuk atau tidak, nanti tinggal dari database-nya. Nah, kalau misalnya tidak boleh, ya ini nanti kita nolkan atau kita hapus. Nah, terus kemudian kalau sudah tinggal kita lanjutkan. Ya, ini restriksi dari kita. Begitu disimpan, sudah langsung tinggal dicetak aturan pakainya. Nah, ini aturan pakainya. Nah, terus kemudian juga bisa dicetak untuk lembar pemberian obatnya. Atau lembar resepnya juga bisa langsung di-print dari sini. Nah, ini untuk lembar resepnya. Nah, terus kemudian di sini nanti kalau misalnya dia mau dilakukan telaah, nanti telaahnya itu bisa langsung dari sini. Nah, ini telaah resepnya. Kalau misalnya mau dimasukkan itu bisa langsung dari sini. Nah, ini petugas yang melakukan telaah sesuai dengan user login-nya. Nah, seperti ini masuk di sini. Terus kemudian begitu sudah dilakukan telaah dan pengen dilakukan penyerahan, ini dari sini tinggal dipanggil lagi untuk penyerahan yang nanti di sini akan berbunyi untuk yang dipanggil ke penyerahannya. Ya, nah ini bunyi untuk yang penyerahan ya. Di dashboard-nya nanti akan mengikuti dengan penyerahannya. Nah, terus kemudian yang selanjutnya itu di bagian laborat. Nah, permintaan laboratorium itu nanti langsung keluar di sini juga. Terus kemudian kalau misalnya mau diintegrasikan dengan LIS, itu di kita juga sudah bisa bridging dengan LIS. Terus kemudian kalau misalnya mau diambil sampel, tinggal diambil sampelnya. Nah, ini bisa sekalian langsung di-print barcode-nya. Nah, ini untuk permintaannya. Terus kemudian di sini untuk yang barcode-nya yang ditempel di tabung atau di gelasnya. Terus kemudian kalau sudah keluar hasil, ini bisa kita tarik dari LIS atau kita masukkan secara manual. Nah, ini kita tinggal masukkan. Terus kemudian tinggal disimpan. Nah, terus kemudian kalau mau dicetak bisa langsung dicetak, kalaupun tidak dicetak juga nggak masalah. Karena nanti direkam medis elektronik kita dia sudah langsung keluar. Nah, ini tadi karena tidak saya masukkan hasilnya, makanya nggak keluar di situ. Nah, ini saya coba ubah nilainya. Ya, kelihatan saja kalau ada hasil. Ya, ini kalau mau dicetak yang sudah keluar hasilnya tampil seperti ini. Ya, nah, untuk tanda tangan sama menggunakan QR code. Terus kemudian untuk yang di bagian radiologi juga sama, permintaan radiologi. Nah, di sini bisa di bridging ke RIS. Bisa Carestream, bisa Fuji, atau yang lain. Ya, nanti tergantung dari vendornya. Kalau misalnya mau diambil sampel, bisa diambil sampel. Kalau misalnya mau keluar hasil, tinggal dikeluarkan hasilnya. Nah, terus kemudian kalau misalnya mau langsung dicetak dari sini untuk hasil cetak
radiologinya dia juga langsung tinggal dicetak dari sini. Nah, terus kemudian saya simpan. Kemudian kalau misalnya mau di-upload gambar radiologinya bisa langsung di-upload dari sini juga. Software SIM RS radiologi. Saya cari yang radiologi. Nah, terus kemudian bisa langsung saya simpan. Nah, ini gambar radiologinya. Terus kemudian begitu sudah selesai semua, baik laborat, radiologi maupun yang lain, dokter di ruangan itu bisa langsung melihat untuk di riwayat pasien. Nah, itu sudah langsung kelihatan di sini. Ada riwayat kunjungan, ada swab, kemudian ada riwayat perawatannya. Nah, ini untuk yang tadi ada asuhan keperawatan dia keluar. Terus kemudian asuhan medisnya dia juga sudah langsung masuk di sini. Terus kemudian pemeriksaan rawat jalannya atau swabnya dia masuk di sini. Terus kemudian sampai nanti ke hasil pemeriksaannya. Ya, untuk yang radiologi termasuk gambarnya kalau mau diperbesar bisa diperbesar sendiri seperti ini. Nah, terus kemudian untuk yang darahnya kalau misalnya mau ditampilkan ini pemeriksaan darahnya. Terus kemudian di sini untuk obatnya dia juga sudah langsung keluar di sini. Nah, ini untuk teman-teman di bagian laborat, radiologi maupun rawat jalan. Untuk teman-teman di bagian kasir nanti pada kolom ketiga bisa ditekan spasi atau nanti pada bagian sini bisa diklik kanan, pilih billing, kemudian billing total. Nah, tampilannya sama. Terus pembayaran bisa langsung dimasukkan di sini nilai nominalnya. Ya, bisa misalnya si pasien hanya membawa uang 800.000. Terus sisanya dibayar menggunakan ini harusnya cash ya. Nah, si pasien hanya membawa uang 800.000. Sisanya dibayar via bank BCA. Bagi rumah sakit yang sudah punya ECD nah itu bisa dimasukkan seperti ini. Ya. Atau sebagian bayar, sebagian piutang, nanti bisa dimasukkan di bawahnya. Nah, terus kemudian kalau sudah tinggal disimpan. Nah, ini untuk alur atau pelayanan yang ada di kita. Untuk rekapannya di bagian kasir nanti bisa dibuka di bagian olah data tagihan rawat inap rawat jalan. Nah, di sini nanti bisa dilihat ini ada pembayaran rawat jalannya. Nah, rekapannya keluar di sini. Ini pembayaran rawat jalannya. Terus kemudian untuk pembayaran per akun bayarnya, dia juga langsung kelihatan di sini. Ya. Nah, ini Bank BCA, bayar cash, petugasnya yang menerima siapa, ini keluar di sini seperti ini. Nah, terus kemudian untuk rekapan jasa medisnya, bisa pakai harian dokter atau bulanan dokter. Nah, ini kalau kita tampilkan tadi, tampilannya seperti ini. Ya, ada yang rawat jalan, rawat inap, terus radiologi, terus lab. Nah, itu langsung keluar di sini. Ya, sesuai dengan dokter yang menangani masing-masing, langsung ke jasa medis masing-masing juga. Nah, terus kemudian di laporan yang olah data penyakit, untuk lama pelayanan dan lain-lain itu sudah langsung tergenerate di sini. Nah, ini lama pelayanan rawat jalan. Terus kemudian jam registrasi sampai jam selesai bayarnya. Terus kemudian lama pelayanan apotek dari jam persiapan sampai jam pelayanan, butuh waktu berapa menit. Kemudian untuk yang laborat dan radiologi juga sama. Nah, seperti ini. Nah, ini secara alur. Terus kemudian untuk di bagian keuangan pada bagian J tarif, itu sudah otomatis nanti langsung masuk ke postingan jurnal. Ya, ada pembayaran, terus kemudian pemeriksaan laborat sampai nanti pembayarannya dia masuk di jurnal akuntansinya di sini. Dan langsung tergenerate menjadi cash flow. Nah, ini cash flow-nya. Terus kemudian langsung masuk ke keuangan, terus perubahan modal dan juga neraca. Nah, ini udah langsung masuk di sini.
Nah, ini adalah alur tadi dari posisi awal sampai pasien datang. Mungkin dari saya paparan pengenalannya cukup di sini. Silahkan kalau misalnya ada yang ditanyakan, bisa langsung ke diskusi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, terima kasih paparannya. Bapak Ibu, barangkali ada yang mau didiskusikan, kami persilahkan untuk waktunya. Sepertinya menarik sekali ya, karena integrasi dari mulai masuk sampai keluar. Silahkan. Mungkin saya dulu, Pak Tatang. Izin, Pak Tatang. Silahkan, Pak Wadir. Ya, bisa terdengar suaranya? Jelas? Terdengar, Dok. Ya. Jelas, Pak Wadir, jelas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim IT, mungkin saya mengenalnya dengan Kansa ya, mungkin memanggilnya. Sudah memaparkan begitu panjang, mungkin saya mewakili bidang pelayanan dalam hal ini. Ini memang paparannya cukup panjang, menarik, dan sangat sudah teratur. Mungkin ada pertanyaan. Yang pertama, saya ingin tahu juga apakah antara tipe B pendidikan dengan non-pendidikan ataupun dengan yang tipe C atau tipe A, spesifikasinya apa gitu dari sistem. Kemudian pertanyaan kedua, mungkin izin, untuk rumah sakit di Jawa Barat, apakah sudah ada yang menerapkan pola kerjasama dengan tim IT Kansa begitu? Mungkin kami butuh informasi itu juga. Kemudian yang ketiga, sebenarnya dari paparan juga kami sudah melihat berarti ini kita masuk ke digitalisasi atau hospital digital kalau istilah di manajemen itu. Jadi semuanya serba digital. Nah, tadi saya mengikuti mungkin agak terlambat sedikit Pak Tatang, tapi saya ingin menanyakan, tadi saya menangkap bahwa untuk source SDM itu dari internal rumah sakit. Nah, tetapi yang saya tanyakan untuk hardware nih, karena saya lihat dari fitur-fitur yang ada, untuk input data tentunya memerlukan hardware yang istilahnya memadai begitu. Nah, mudah-mudahan sudah ada list daftar apa saja yang harus kami siapkan di rumah sakit bila kerjasama ini berlanjut. Mungkin sementara itu dulu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya, Pak Wadir, biar cepat saya persilakan dari Yayasan Kansa untuk menanggapi 3 pertanyaan ya dari Pak Wadir ya. Kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya. Yang pertama tadi, bahwa kalau di Simeres Kanja itu karena kan kita sifatnya free dan open source ya, jadi memang di Simeres Kanja itu tidak ada model kerjasama. Jadi adanya di kami ini modelnya transfer knowledge. Jadi kalau misalnya memang rumah sakit butuh bantuan dan pengen menghendaki dari tim kita datang, nanti bisa bersurat ke web kita yang ada di www.yaski.org.id yang tadi sudah kita kirim ke chat. Itu bisa bersurat, nanti minta pendampingan berapa hari, kita terjunkan tim. Terus kalau untuk biaya pendampingannya juga sudah kita sediakan di sana. Kita mengikuti sesuai dengan peraturan atau SPPD yang berlaku di rumah sakit. Ya, jadi ikut dengan SPPD atau peraturan yang berlaku di daerah masing-masing. Terus untuk yang hardware itu tergantung rumah sakit mau memulainya dari mana. Kalau misalnya memang pengen elektronik rekam medis dimulai dari dokter, ya nanti dokter, petugas di bagian ruangan harus disediakan minimal ada tablet Windows untuk digunakan untuk input data, ya seperti itu.
Terus kemudian untuk rawat inap nanti bisa juga untuk dokter keliling menggunakan tablet atau tablet Windows. Kalau tidak nanti sama biasanya ada untuk apa namanya itu untuk meja keliling ya, meja rekam medis. Untuk meja rekam medis sendiri itu ada ada modelnya nanti untuk dirawat inap yang dipakai untuk keliling dokter maupun perawat. Nah, untuk rumah sakit di Jawa Barat ini sebenarnya sudah ada banyak sekali yang menggunakan. Di kita kan ada 1.200 rumah sakit yang menggunakan. Itu sebagai contoh mungkin kalau misalnya mau belajar ada di RS Juanda Kuningan. Ada RS Juanda Kuningan bisa, terus ke RS Hosana Cikarang bisa, ke RSUD Kabupaten Bekasi yang tipe B. Atau di RSUD Depok itu ada tipe J, ada RS Tebet Jakarta, RS Abdul Muluk Sukabumi, dan lain-lain. Ya, memang ada beberapa. Terus kalau misalnya untuk spesialisasinya dari tipe ABCD apa saja sih? Ya sebenarnya secara alur dia sama. Nanti tinggal di aplikasi SIMRS, itu menu yang dibutuhkan apa, itu tinggal diaktifkan. Yang memang belum kita butuhkan, itu bisa dinonaktifkan. Tapi secara pelayanan, baik rumah sakit ABCD, itu di kita rasa sama saja. Karena kan secara akreditasi kan juga sama ya, paling cuma tambahan di spesialis dan subspesialisnya. Itu pun nanti biasanya masalah paling di asuhan keperawatan, asuhan medis, sama masalah dengan tarifnya. Mungkin tarifnya yang berbeda-beda atau tarif per polinya itu paling yang berbeda dari sisi itu. Mungkin dari saya cukup seperti itu yang bisa saya jawab. Mungkin kalau misalnya ada yang kelewatan bisa diingatkan, atau kalau ada pertanyaan lain silahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Widiarto. Bagaimana Pak Wadir? Tambahan satu Pak Ombo, pertanyaannya untuk memulai, misalkan nih seandainya kita itu sebelum memastikan kita mau melihat hasil yang sudah berjalan dan lain-lain, tentunya untuk memulai ya kita sebutlah kerjasama, walaupun tadi inginnya pendampingan misalkan atau apa bentuknya. Ini mungkin saran juga nih ke Pak Ombo atau pihak Kansa, seperti apa biasanya bentuknya, Mas? Apa hanya MOU saja atau seperti apa? Karena nanti kan terkait dengan tadi yang disampaikan bahwa pembiayaan itu akan timbul sejalan dengan berjalannya pendampingan. Mungkin sekian pertanyaannya. Ini masalah pendampingan ya, mungkin saya buka dulu di webnya Yaski, Dok. Nah, ini bisa dibuka www.yaski.or.id. Kalau di kita memang nggak ada MOU ya, karena kan posisi kita kan biasanya lebih ke undangan, jadi undangan sebagai narasumber. Nah, kalau di kita ini sudah kita sediakan di webnya Yaski, di kita modelnya pendampingan. Pendampingan itu bisa berupa pendampingan apa saja, pendampingan pengembangan, terus kemudian pendampingan instalasi, sekalian nanti workshop dan lain-lain itu ngikut saja. Nah, kalau di kita secara peraturan di yayasan itu seperti ini. Jadi dari rumah sakit langsung bikin surat pengajuan, nanti mau berapa harinya itu ngikut dari pihak rumah sakit mau didampingi berapa hari. Ya, biasanya kita minimal 3 hari karena memang menunya sangat banyak. Jadi kalau harus 1 hari 2 hari kayaknya tidak cukup. Terus biaya kegiatan pendampingan bersifat donasi ini untuk yang RS swasta. Kalau RS negeri itu bisa mengikuti standar peraturan yang berlaku di lingkungan rumah sakit masing-masing. Nah, ini yang ada di kita seperti ini. Dan harus menggunakan IT rumah sakit sendiri yang pengen diajari, jadi nggak boleh menggunakan pihak ketiga. Ya, ini peraturan di kita. Nah, untuk materinya nanti bisa berupa instalasi, alur, report, dan output. Atau kalau misalnya dari pihak rumah sakit pengen ngundang untuk transfer pengembangan ke IT-nya juga boleh, nanti kita ajari cara pengembangannya. Makanya di kita memang tidak ada MOU, sifatnya adalah undangan narasumber, kita ajari apa yang pengen diminta, itu yang nanti kita berikan di workshopnya, seperti itu. Jadi sifatnya adalah in-house training. Nah, kalau dari kami seperti itu, Dok. Silahkan. Boleh ya Pak Mas, ini saya menanyakan untuk instalasi seperti SIMRS dan sebagainya, biasanya yang setahu saya itu penyimpanan data juga tidak mutlak ada di rumah sakit, artinya di dalam server, tidak hanya satu, artinya harus ada backup dan lain-lain. Pertanyaannya ini
bagaimana halnya dengan ketika ini sudah berjalan, misalkan pendampingan berjalan dengan baik, kemudian bisa sudah mandiri dan lain. Nah, kami itu bentuk kunci dari keamanan data ini sifatnya bagaimana? Apakah Kansa tetap jangka panjang pemantauan dan sebagainya, atau kami bisa melindungi data kami dengan memang mungkin ada password tersendiri misalkan. Nah, kapan itu proses itu bisa artinya bisa kami bisa melindungi data-data kami sendiri dan lain-lain. Itu tambahannya, Mas. Makasih. Ya, kalau masalah server itu mutlak di rumah sakit kami tidak menyediakan server backup. Jadi kalau standarnya rumah sakit memang biasanya ada 3 server. Server utama, server cadangan yang sifatnya nanti replikasi dari server utama, sama nanti yang sistemnya cloud. Cloud-nya nanti dari pihak rumah sakit bisa layanan ke Google Cloud atau ke Google Drive atau ke Dropbox. Jadi nanti biasanya kita ajari. Nah, untuk password dan masing-masing dari pihak kami sebagai pengembang itu hanya memberikan aplikasi. Kalau masalah keamanan, terus instalasi dan lain-lain, kami mengajari saja. Ketika biasanya instalasi itu pun didampingi oleh pihak rumah sakit. Biasanya ketika proses instalasi server dan database, itu kita minta didampingi dan yang memasukkan password adalah langsung rumah sakit masing-masing. Karena kami yang kami tangani adalah 1.200 rumah sakit, kami tidak hafal dengan password masing-masing rumah sakit. Sehingga ketika tahap implementasi ya harus ada orang IT yang mendampingi. Makanya saya sampaikan tadi, kami tidak mau mendampingi pihak IT yang dikontrak rumah sakit dari luar rumah sakit. Karena ini masalah keamanan dan lain-lain ya. Nah, itu nanti yang masukkan adalah passwordnya nanti adalah IT-nya rumah sakit, tanggung jawab ketika ada permasalahan ya dari pihak rumah sakit. Kami hanya bisa mengajari dari sisi keamanan, dari sisi troubleshooting-nya seperti apa. Nanti kita ajari. Termasuk kalau misalnya harus connect ke ke cloud itu bagaimana ya, itu nanti via Telegram atau via pendampingan itu kita ajarkan semua. Tapi seluruh tanggung jawab itu semuanya langsung di IT rumah sakit. Jadi yang memang harus dipegang adalah IT rumah sakit masing-masing ya. Kuncinya di sana. Jadi memang kalau bisa yang bertanggung jawab di bagian IT itu memang orang-orang yang dipercaya. Karena Ya, kita terima sudah kasih, Mas. nemu kasus di rumah sakit lain. Ya, Dok, itu IT-nya langsung kita ajari, tetapi IT-nya ketika dia ada sengketa dengan rumah sakit, IT-nya kabur, rumah sakit nggak ada yang punya password-nya. Nah, itu jadi masalah juga, karena kan kita langsung tektokan dengan IT rumah sakit. Seperti itu, Dok. Ya. Terima kasih, Mas. Makasih. Paham, Mas. Makasih. Ya. Ya, terima kasih. Bagaimana? Mungkin ada pertanyaan. Mas Windy ya, kan aplikasi ini masih aplikasi desktop ya, belum web based. Sementara kan di Sumedang sekarang sedang mempush digitalisasi di semua lini. Jadi di kita ada aplikasi e-office, terus ada aplikasi Tahu Sumedang yang bisa diakses oleh masyarakat. Nah, apakah nanti kita bisa di-linkkan ke aplikasi-aplikasi tersebut, misalkan untuk pendaftaran online dan aplikasi-aplikasi yang bisa diakses oleh publik gitu. Apakah itu bisa diintegrasikan atau aplikasi ini berdiri sendiri gitu? Terima kasih, Mas. Ya. Kalau itu sifatnya bawaan dari Simeres Kanja, kayak tadi ada e-pasien, e-dokter, itu memang bisa langsung diakses oleh pasien dari luar rumah sakit. Dan itu integrasi dengan database kita. Yang jadi masalah, kalau posisinya ini beda vendornya. Vendornya ternyata ada vendor yang lain, yang dia pengen integrasi, paling dari kita hanya bisa membantu dari sisi integrasi dengan menggunakan web service. Jadi kita sediakan web service yang bisa diakses oleh vendor yang lain untuk masuk ke database. Dan ini pun nanti persetujuan dengan pihak rumah sakit juga. Jadi kalau mau integrasi paling pakainya web service seperti itu. Tapi kalau misalnya dengan aplikasi e-pasien, e-dokter di kita memang sudah ada sendiri, nanti bisa kita tunjukkan. Dan untuk aplikasi Simeres Kanja ini walaupun dia itu dijalankan di desktop, tapi sebenarnya dia juga bisa jalan di browser ya. Kenapa kok kita basisnya desktop? Karena memang kita tujuannya untuk menghemat konektivitas data yang ada di rumah sakit. Ini mohon maaf ya, kebanyakan rumah sakit itu masih pakai cat 5. Cat 5 itu kabelnya yang maksimal itu hanya bisa dilewati 100 mega. Yang harusnya dipakai oleh anak-anak SMK untuk praktek, dipakai di rumah sakit.
Nah, itu yang terjadi tuh. Nah, kalau itu kita menggunakan web-based, beban datanya itu akan sangat berat. Jadi yang terjadi itu ketika kita buka 3 komputer, narik datanya besar, satu harus nunggu selesai loading, baru yang lainnya nunggu. Nah, kita tidak mau seperti itu, makanya untuk pelayanan di level rumah sakit, kita menggunakan yang basisnya desktop. Walaupun sebenarnya bisa dijalankan via browser. Yang terjadi adalah seperti ini, kalau kita menggunakan desktop, aplikasinya kita taruh di klien, database-nya di server, ketika ada request query, itu yang ditransfer hanya data query-nya saja. Berbeda posisinya ketika kita menggunakan basisnya web-based. Kalau basisnya web-based, berarti nanti ada data query dikirim. Data query misalnya 5 mega. Dia ketarik nih ya, beban jaringannya kan sudah berkurang 5 mega. Nanti ada gambar IMAX. IMAX kan kalau tampilannya web-based kan biasanya banyak IMAX ya untuk memperindah tampilan. Itu sudah 10 mega sendiri. Nah, ini kan sudah 15 mega ya. 15 udah 20 mega masuk. Nanti ada CSS, HTML dan lain-lain, ini bisa 5 mega, bisa 10 mega. Ini 25 mega nih. 25 mega, ini kalau 4 komputer nyambung akses data sekaligus, itu sudah otomatis nanti tunggu-tungguan. Nah, yang terjadi seperti itu. Nah, makanya kita menggunakan desktop, karena kalau desktop paling sekali akses data paling ukurannya 1 mega seperti itu. Jadi nggak terlalu berat, karena pertimbangan seperti itu. Tapi kalau memang rumah sakit nanti pengen dijadikan mode web-based, kita sarankan rumah sakit minimal pakai Cat 6 yang satu jaringannya itu bisa menampung 1000 mega. Atau kalau misalnya ada dana bisa nanti upgrade ke fiber optik sehingga koneksivitas di setiap kliennya itu bisa kencang. Karena kan di rumah sakit ini kan bisa, kalau RSUD tipe B kan bisa sampai 100-an komputer ya. 100 komputer sekali ngakses, kalau misalnya sekali ngakses data itu 20 mega kali 100. Nah, itu sudah 2 giga lewat, itu sudah nggak bisa nampung gitu. Jadi memang kalau memang mau web-based ya saran kita upgrade ke fiber, kalau enggak ya ke Cat 6 gitu. Nah, termasuk nanti dengan switch, dengan LAN card dan lain-lain kita sarankan ke gigabit kalau memang mau web-based. Nah, kalau kita dengan desktop itu untuk koneksi di jaringannya itu bisa kita peringan karena ada beberapa master data yang kita buatkan cache di sisi desktopnya. Jadi ketika sudah terdownload dari server, dia tidak lagi query ke server, jadi cukup langsung ngambil dari lokal database, dari lokal yang ada di masing-masing komputer, jadi tidak terlalu berat. Nah, kita pertimbangannya seperti itu. Silahkan dari pihak rumah sakit kalau ada yang ditanyakan. Izin menambahkan barangkali Pak. Siap. Terkait yang tadi web-based, desktop, kemudian integrasi dengan pihak luar, terutama dengan yang Pemda Sumedang. Jadi mungkin sedikit meluruskan, kalau untuk aplikasi rumah sakitnya itu sendiri, memang mau itu web-based ataupun desktop, itu sebetulnya tidak menjadi masalah ya bagi RSUD Kabupaten Sumedang saat ini, karena kita pertama jaringan Cat 6 sudah terinstall, kemudian fiber optik pun kita sudah ada jalur fiber optik. Hanya saja kalau misalkan untuk yang dimaksud oleh Pak Kabag itu, Pak Wadir itu barangkali layanan publik dari luar, pasien dari luar bisa mengakses rumah sakit melalui website yang pendaftaran booking yang tadi kan ya Mas. Nah, aplikasi tersebut atau website tersebut juga diharapkan bisa diakses lewat aplikasi Pemda begitu. Jadi ya seperti yang tadi Mas Windy sampaikan, paling disiapkan untuk API-nya. Nah, mungkin sedikit menambahkan, kalau untuk API-nya itu sendiri apakah sudah tersedia di yang Kanza atau belum? Soalnya sebelumnya saat ini kita sudah bikin API juga untuk aplikasi SIMRS yang saat ini dan sudah bisa diakses oleh Pemda Sumedang. Itu barangkali. Ya. Terima kasih. Ya, kalau untuk sekedar pendaftaran di kita sudah ada, termasuk yang dipakai untuk mobil JKN BPJS kan di kita sudah ada tuh, nanti bisa digunakan. Ya, kalau API-nya kita sediakan juga panduan untuk pembuatan API-nya, nanti bisa ngambil dari yang ada di sosnya SIMRS Kanza. Kalau misalnya pengen nanti dari pihak Pemda-nya mau pakai, di kita kan sudah ada aplikasi e-pasien tuh. Nah, mungkin nanti saya share juga yang contoh yang sudah dipakai untuk RS lain ya. Ini dari RS Husana Cikarang.
Nah, nanti saya share dulu di chat ya, nanti bisa dibuka. Bentar, saya kopikan dari browser saya. Ini sebenarnya aplikasi jadi nih, bisa langsung teman-teman buka nanti. Termasuk kalau misalnya mau dijadikan di di Android atau di iOS ya, nanti tinggal dimainkan saja untuk ininya. Sudah saya kirim ke chat. Ini dari RS Husana Cikarang. Nah, ini RS Husana Cikarang kebetulan pakai SIM RS Kanja juga. Nah, ini fitur-fiturnya bisa dilihat di situ. Nah, itu dari dokternya yang ada di sana. Terus kemudian jadwal prakteknya. Nah, jadwal prakteknya bisa dilihat di sana. Terus kemudian ada fasilitas, itu ada kamar yang kosong, kamar yang isi, laborat, radiologi, dan lain-lain itu sudah kita sediakan di sana. Termasuk di bagian bawah ada poli yang tersedia apa saja. Terus kemudian kerjasama asuransinya apa saja sudah di sana. Termasuk kalau misalnya pengen langsung pendaftaran atau pengen check-in atau booking itu juga langsung bisa dari aplikasi e-pasiennya. Nah, itu adalah bawaan dari SIM-RS Kanja. Nah, nanti masalah integrasi itu kita ngikut aja. Kalau misalnya dari pihak Pemdanya pengen buatkan API yang sesuai kebutuhan mereka, juga bisa kita bantu, kita provide atau kita sediakan. Seperti itu. Ya. Mungkin satu lagi mengenai aplikasi yang ASEP. Nah, apakah itu sudah bisa integrasi ke Aspak atau enggak? Jadi atau khusus aplikasi ASEP aja, atau bisa datanya ditransfer ke Aspak? Karena sekarang Kemenkes kan fokus ke Aspak. Ya, kalau untuk Aspak karena kebetulan dari Kemenkes dia belum menyediakan web service ya Pak. Tadi kalau integrasi itu kan pasti kalau nggak via database ya via web service. Nah, kalau dari pihak Kemenkes yang memang dia sudah integrasi itu sementara baru sysrute, terus data pasien corona sama ketersediaan kamar atau siranap. Kalau untuk Aspak data HIV itu belum. Ini yang sudah itu data TB, tuberkulosis itu juga sudah integrasi. Tapi untuk Aspak, kita juga masih nunggu dari pihak Kemenkes untuk open web service-nya. Nanti kalau sudah open web service, baru dari kita bisa kita sediakan. Seperti itu, Pak. Sementara hanya untuk lokal di rumah sakit saja. Ya. Gitu. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Sedikit mungkin? Ya, silakan. Izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi pertanyaan yang sudah disampaikan Pak Wadirian, Pak Wadirum, dan yang lain. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktu dari Yayasan SIM-RS Kansa Indonesia untuk bisa berbagi bersama kami. Setelah kami baca tadi dari webnya sedikit tentang bagaimana pendampingan, ada beberapa tersirat sedikit dari hasil paparan yang disampaikan oleh Mas Bindi dan kawan-kawan. Mungkin ada timnya, beberapa orang, ada Pak Saiful, ada Pak Agus Budiono. Terima kasih. Pertanyaan saya, Mas, untuk yang kebutuhan data manajerial seperti laporan mutu seperti itu, kayaknya belum apa saya miss atau kelewat karena setiap rumah sakit punya indikator-indikator mutu yang mungkin nantinya bisa langsung dimasukkan ke SIM-RS. Apakah tentang laporan mutu juga masuk di situ? Kemudian tentang tadi rumah sakit yang lain yang Cikarang sama Tangerang, Kuningan ya. Yang Kuningan, Cikarang, berapa lama mereka bisa settle di punya aplikasi atau SIM-RS itu? Karena untuk profil Rumah Sakit Sumedang cuma punya satu programmer itu ya, dengan kekuatan, tapi yang tadi kayak fiber optik sudah ada ya, mungkin nanti tugas besarnya kepala instalasi SIM-RS mengetahui kekuatan-kekuatan yang ada di rumah sakit yang bisa dioptimalkan, kemudian kekurangannya untuk bisa kalaupun nantinya bersurat kepada yayasan untuk bisa pendampingan sampai berapa lama. Mungkin boleh diceritakan, Mas, yang rumah sakit lain yang sama tipenya dengan kami, yang kemungkinan profil kekuatan kelemahannya secara hardware dan lain sebagainya bisa berlangsung berapa lama itu. Mas Windy, mohon dongeng dulu sedikit. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini harus ke Pak Agus Budiono nih. Pak Agus Budiono ini kan IT RSUD Karanganyar yang kebetulan dia tipe B juga yang pakai kita. Oh, iya. Ini baru sekitar 6 bulanan kalau nggak salah. Tapi Pak Agus Budiono ini aslinya dia IT di Dinkes Karanganyar, kemudian ditarik ke RSUD-nya. Mungkin Pak Agus Budiono bisa bercerita masalah
kemarin proses implementasi yang ada di RSUD Karanganyar sudah berapa bulan jalan, dan kendala-kendala yang ada di rumah sakitnya apa saja? Silakan Pak Agus. Oh, silakan Pak Agus. Pak Agusnya lab, Mas. Waduh, malah ada ya, keluar ya? Hilang Pak Agusnya, Mas. Iya. Ya kalau untuk implementasi itu tergantung dari pihak rumah sakitnya, Bu. Nah, biasanya kita lihat dari sisi database-nya. Kalau kita biasanya kita migrasikan itu tergantung, kalau misalnya datanya bagus, datanya komplit, itu kadang kita integrasikan hanya butuh waktu 1 hari. Tapi kadang ada rumah sakit yang untuk migrasi data itu butuh waktu sampai 1 minggu, itu juga ada. Nah, itu tergantung. Kalau misalnya datanya bagus, terus datanya lengkap, itu datanya bisa langsung diambil. Kemarin kita coba ada yang 1 minggu migrasi langsung jalan, yang SIMERAS sebelumnya itu langsung dimatikan, langsung bisa dipakai buat akreditasi. Kalau untuk data-data akreditasi di kita seperti lama pelayanan tadi yang saya tampilkan itu sudah bisa digunakan. Insiden keselamatan pasien juga bisa. Terus tadi insiden keselamatan pasien belum kita tampilkan karena memang kita kan hanya dari sisi pelayanan ya. Nanti ada data HS atau data PPI, pencegahan penyakit infeksi, ada di sana. Termasuk tadi untuk yang untuk yang dokter ya, untuk yang kepatuhan APD juga sudah kita sediakan di sana, sampai ke pembuatan grafik-grafiknya juga masuk di sana. Nah, untuk mutu-mutu standar minimal pelayanan rumah sakit di kita sudah ada. Mungkin kalau misalnya pengen dipelajari nanti mungkin IT-nya download dulu terus dibuka dulu fiturnya. Soalnya kalau kita jelaskan sampai sore nanti kayaknya waktunya nggak cukup. Seperti itu ya. Ya. Kalau yang aplikasi kayak manajer, kayak evaluasi kinerja seperti itu ada nggak? Kalau evaluasi kinerja paling dari menu penggajian saja. Dari penggajian itu kan ada menu pencapaian kinerja sama evaluasi kinerja. Paling baru seperti itu. Tapi kalau untuk KPI itu mungkin rumah sakit berbeda-beda. Nah, ini yang nanti mungkin perlu dikomunikasikan kalau misalnya memang mau dibuatkan evaluasinya sampai seperti apa. Nah, itu mungkin seperti itu. Ya. Terima kasih, Mas. Ya, sama. Pak Agusnya nggak ada ya? Nggak masuk lagi? Nggak ada. Tadi saya suruh masuk itu karena biar bisa berbagi kalau ada pertanyaan. Ini malah live orangnya. Oh ya. Iya. Pak Agusnya baru rapat ya. Nggak tahu rapat di Dinkes kayaknya. Ya. Apakah boleh masuk ke pertanyaan teknis, Mas? Ya, silahkan. Oke, terima kasih. Pertama yang mau saya tanyakan, maaf Mas, sebelumnya bukan maksud meragukan atau apa, karena pengalaman di sini seperti ini. Kalau untuk database-nya desainnya udah normal ya? Ya, insya Allah sudah. Oke, masalahnya di sini database-nya nggak normal. Nah, itu. Jadi ya itu yang pertama kali saya tanyakan. Makanya tadi dari awal saya sampaikan dulu kalau mau migrasi tergantung datanya bagus apa enggak gitu. Betul. Masalahnya kalau desain database-nya bermasalah, secara otomatis proses migrasi dan pengembangan juga bermasalah. Makanya ini saya tanya dulu di awal berarti tadi ya. Kedepannya kalau misalkan pakai yang Kanza udah normal, aman lah berarti ya. Aman. Oke. Ya, betul. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Java-nya pakai framework, Mas? Enggak, kalau kita framework bikin sendiri. Jadi kalau bikin sendiri. Kalau Masnya nanti download itu di source code-nya itu tinggal dicari di menunya ada sendiri. Untuk interface-nya kita juga pakai buatan sendiri juga. Jadi interface-nya kita tidak menggunakan framework, tapi nanti ada widgetnya tinggal ditarik saja, nanti langsung bisa di sana. Terus kemudian untuk function-functionnya dan lain-lain kita ada sendiri, karena kemarin kita sudah pernah tes, kita mau pindah ke framework Hibernate atau yang lain, ternyata dari sisi loadingnya kita nggak bisa pertanggungjawabkan. Ya, dari yang kita bisa nampilkan 900.000 data tanpa di-paging dalam waktu 5 detik, itu bisa sampai bermenit-menit, jadinya kita nggak berani pakai framework, jadi mau nggak mau ya kita pakai bikinan sendiri saja. Seperti itu. Ayo dia ya. Ya. Kalau untuk website-nya yang tadi itu menggunakan Java atau PHP ya, Mas? Kalau yang tadi menggunakan PHP, nanti kalau aplikasi Java-nya pengen dijadikan aplikasi WebS, nanti untuk web servernya itu menggunakan yang namanya WebSwing. Ya. WebSwing nanti bisa download, mungkin saya share di
di kolom chat, nanti bisa dibuka webnya, terus kemudian bisa di download terus dipasang. Nanti bisa menggunakan Java 11, kalau nggak Java 11 ya Java 15. Java 17 sudah saya share ke kolom chat, itu web servernya namanya WebSync. Jadi kalau aplikasi desktopnya mau dijalankan menjadi aplikasi web based bisa menggunakan WebSync seperti itu. Oke, cukup mungkin dari saya nggak banyak. Siap. Silahkan kalau yang lain kalau ada yang ditanyakan. Pak Agusnya nggak masuk lagi ya? Baru rapat dia. Oke. Mas, Silakan buat Mas Windy, pendampingan yang ke rumah sakit Pak Agus berapa lama? Kalau di tempat Pak Agus itu saya itu semingguan ya Bu. Seminggu, habis itu lepas. Sekarang sudah berjalan 6 bulan di rumah sakit Pak Agus. Iya, aja saya kasih nomornya Pak Agus aja, nanti langsung telepon aja ya. Boleh. Enggak, kalau tapi nanti mungkin yang pertanyaannya banyaknya nanti sama Dokter Jo aja, sama internal nanti kita. Boleh. Terima kasih Mas ini. Telepon Mas Agusnya nanti untuk komunikasi. Nah, nanti saya kasih nomornya ya. Ini RSUD tipe B juga kok. Kalau tidak ya nanti ke RSUD Kabupaten Bekasi juga bisa, banyak yang pakai kok. Tapi kalau Abdul Muluk Sukabumi saya nggak tahu itu tipe B apa tipe C. Delapan 85229977. Abdul Muluk perasaan tipe C, yang Sukabumi, yang tipe B itu Samsudin. Oh, yang tipe C berarti ya? Saya nggak hafal juga soalnya. Ada tadi yang Kuningan ya? Yang dekat. Oh iya, itu Pak Kusmanto. Pak Kusmanto itu wakil direktur di RS Juanda, terus sekarang naik level menjadi SPI. Jadi kalau misalnya mau ke RS Juanda juga boleh. Nanti kita kasih nomornya kalau mau belajar ke sana atau lihat-lihat yang sudah jalan di rumah sakitnya. Kan kalau belajar kan langsung IT-nya aja main nggak apa-apa. Kalau memang mau langsung ke sana. Tanggal 30 juga kan Ombo dari saya bentar Pak Ombo. Ya. Masukkan Pak Direktur, ya. Pak Direktur mana? Ya. Terima kasih hatunun Kang Windy ya, dan friend, ada beberapa orang nih friend-nya. Mungkin juga sekali David juga nih ya. Karena emang terus terang saja saya emang sering tanda tanya besar mengenai IT kita ini ya. Dan kemarin juga terakhir kita sudah rapat ya mengenai eksekusi, mau yang mana dieksekusi itu ya. Apakah yang baru atau yang bikin platform ya, karena emang ternyata emang penyakit tiket itu nggak bisa nyambung dengan dunia luar gitu. Jadi kita sudah IT rumah sakit memang sudah lama terkungkung di terkungkung dengan bahasa internal gitu ya, belum mengenal dunia luar, sehingga ketika mau di bridging dengan dunia luar itu harus ada platform baru yang nantinya akan di double bridging. Nah ini ya. Jadi kemarin kita sepakat bahwa kita akan menggarap dulu yang penerjemahan dengan platform baru itu ya, Pak David. Jadi kalau saya lihat ini ya, Pak, memang skemanya skema 1 dan 2 ini harus digabungkan ya. Yang satu kan tadi kalau tadi yang dipaparkan oleh Kang Windy ini ya saya pikir ini cukup ideal, yang boleh dikatakan ini sebagian dari mimpi kita gitu untuk bisa seperti itu gitu. Sebagian ya, karena belum semuanya terjawab, termasuk tadi yang mengenai mutu dan sebagainya belum bisa jelaskan. Tapi paling tidak mimpi kita untuk mempackaging IT rumah sakit ya dengan mengeksternalisasi beberapa info ke masyarakat, layanan masyarakat itu bisa tergambar di sini. Dan memang yang saya takutkan itu seperti beberapa yang sudah kita lakukan itu ternyata emang mandek lagi karena faktornya faktor internal juga gitu ya. Nah, terkait SDM tadi mungkin itu mah nanti kita bicarakan secara internal kita ya. Tapi yang tadi itu apakah ini yang ke David dulu nih. Ini apabila ini masuk nih, apa bisa dijamin nih bisa sesuai dengan harapan kita, dan semua tadi aplikasi yang bisa disampaikan oleh Kang Windy ini bisa kita terapkan dengan sempurna sesuai dengan ini, atau emang ada masalah-masalah yang tadi itu dengan IT kita yang harus diperbaiki dengan platform yang baru
yang kemarin kita bicarakan gitu. Ya, dua-duanya aja nih. Mungkin David dulu dah bisa menjelaskan sehingga nanti kalau hal-hal yang lain seperti pertanyaan tentang security ya dan sebagainya itu mungkin tadi udah ditanyakan sama Pak Wadirian ya. Dari sisi implementasinya nanti nih ya. Jangan sampai begitu ini masuk malah nambah malah nambah kacauan di dalam internal gitu loh ya. Itu yang saya takutkan. Atau emang ini masuk bisa dimigrasi kemudian dikombinasi dan sebagainya sehingga tidak menambah kekacauan tambahan lagi gitu loh ya. Mungkin ke David dulu nih. Baik, baru Pak. Nanti kamu ini jelaskan ya. Jadi nanti ketika misalkan kita fix akan menggunakan SIM RS Kanza itu kalau jamin 100% mah nggak bisa ya Pak. Saya jamin 100%. Ya. Setidaknya untuk integrasi keluar Pak, baik itu dengan BPJS, Kemenkes ataupun yang lain, kita setidaknya udah ikut standar seperti rumah sakit lain. Karena yang saya tahu Pak di forum, ketika misalkan ada update dari BPJS untuk integrasi, maka tim dari Mas Windy ini udah dengan sigap melakukan update sehingga kita hanya tinggal download update yang terbarunya saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan SDM, itu karena alur atau fitur dari SIM RS Kanza ini kan sebetulnya sudah cukup lengkap, tapi barangkali di kita ada yang ingin ditambahkan atau beberapa hal yang mau dimodifikasi sehingga SDM programmernya harus yang sesuai. Dalam hal ini setidaknya sudah menguasai bahasa pemrograman Java barangkali. Setidaknya itu, setidak-tidaknya. Itu barangkali Pak. Karena kalau misalkan aplikasi SIM RS Kanza masuk, berarti kita ada spare waktu untuk memindahkan data-data yang lama di aplikasi yang lama kita ke aplikasi SIM RS Kanza. Kemudian kita uji coba jalan. Setelah diuji coba dirasa sudah cukup, data-datanya sudah lengkap, maka aplikasi yang lama bisa dihilangkan, tinggal dikembalikan kepada budaya karyawan di rumah sakit kita Pak untuk penggunaan aplikasinya. Ya. Maksudnya budaya ini kebiasaan dalam menggunakan aplikasi, karena kan mau itu aplikasinya bagus ataupun jelek, ketika berganti ke yang baru, mau apapun itu kualitasnya, pasti ada hal yang harus dipelajari dulu, ada penyesuaian. Itu barangkali Pak. Iya. Ada pertanyaan buat ya. Mas Windy nih. Tambahan. Mas Windy. Siap. Halo. Sudah pernah makan tahu, Mas? Pernah makan tahu Sumedang? Oh, sering. Tahu Sumedang ya? Banyak yang jual di Jogja. Mas Windy di mana nih? Mas Windy posisinya di mana sekarang? Di Jogja dong. Jogja. Yogyakarta, Pak Direktur. Yogyakarta. Enggak, ini siap, kita ke Jogja dulu gitu atau Mas Windy ke Sumedang gitu, tinggal itu aja keputusannya. Boleh ya, Pak. Mas Windy, kita jadi ke Jogja dulu ya. Pak Wadir itu gini ya, saya terjemahkan kalimat yang barusan. Kalau seandainya nanti ada kemajuan yang lebih baik dari hasil kita Zoom ini, kapan bisa dilakukan pendampingan? Ya, kalau itu dari pihak rumah sakitnya tinggal bersurat kalau itu, Pak. Ya, kita kan pun pasti harus sebulan sebelumnya, tapi nggak tahu kalau Windy, Mas Windy itu ya, kan kalau di aturan itunya harus sebulan sebelumnya, Mas ya. Tapi nggak tahu iya, kalau ternyata betul. besok lusa Mas Windy bisa main ke Sumedang, itu bisa. Iya, yang kami pastikan itu. Kalau misalnya ternyata hasil nih, nanti kita pasti diskusi lagi. Berkirim surat. Kapan? Ya. Ini Pak Kalau di kita itu kan sebenarnya karena kita kan modelnya komunitas, terus di sini kayak ada Dr. Sarli Mulyana, ini Dr. Sarli Mulyana itu di Kerawang, terus tadi juga sudah ada Pak Kusmanto dari RS Juanda Kuningan. Jadi ketika nanti butuhnya mendadak itu tidak selalu saya yang menemani, nanti bisa teman yang lain, bisa Pak Edi dari RS Tulungagung, bisa dari Dr. Sarli Mulyana yang di Kerawang, atau bisa Pak Kusmanto yang di Kuningan.
Jadi nanti sebenarnya kebutuhannya fleksibel. Kalau misalnya pengen cepat, nah nanti bisa saya, bisa teman-teman yang lain juga. Itu seperti itu, Pak. Pak Ya, Pak Ombok ya, dikit Pak Ombok. Kedengaran nih? Ada Pak, silahkan Pak Direktur. Ya, kalau saya sih tadi kalau emang dari IT kita, dari Kang David dan Kang Yosep ini sudah fix, berarti hanya kita tinggal bahasanya memantapkan dulu internal kita, ya. Jadi setelah kita mantap dan kemudian dari sisi SDM, kemudian hardware yang kita punya dan sebagainya, kita siapkan dengan maksimal sehingga begitu nanti ada pendampingan ini kita sudah oke gitu. Ya artinya tidak sia-sia nanti. Kalau tadi Kang David, berarti artinya ketika kita bridging dengan luar ini, berarti yang digarap ini berarti apakah skema yang kemarin kedua itu Kang David yang platform itu, apakah itu masih tetap harus ada? Enggak, Pak. Atau emang kita langsung aja ini gitu. Kalau ini udah nyatu, berarti kan langsung bisa bridging. Jadi paling tidak mungkin kita harus ada tindak lanjut dari sekarang ini, ada rapat internal nih. Kalau bisa nanti siang lah langsung dieksekusi di ini, jadi dirapatkan secara internal sehingga ketika nanti pendampingan kita udah betul-betul oke gitu nanti. Kang David. Jadi nanti yang platform ini berarti harus tetap ada ya, enggak? Kalau misalkan masih lama untuk proses instalasi hingga, bukan instalasi itu ya, masih lama hingga proses ke aplikasinya bisa running, digunakan operasional oleh rumah sakit, sepertinya mah harus tetap masih ada platform untuk menjembatani dari aplikasi SIM RS yang saat ini dengan BPJS, Pak. Itu barangkali. Tapi kalau misalkan, wah cepet, sekitar sebulan juga sudah bisa running, di Rumah Sakit Sumedang, SIM RS Kanza ini, platform sudah tidak diperlukan karena pada dasarnya ya gitu. Aplikasi SIM RS Kanza ini kan seperti yang kemarin saya perlihatkan, Java itu ada di BPJS, Pak. Mereka memfasilitasi. Nah, sedangkan yang di kita tidak ada, sehingga harus pakai penengahnya dulu, gitu, Pak. Ya, paling tidak gini Kang David, Kang Windy harus tahu dulu ini kondisi kita, IT kita seperti apa gitu ya. Jadi kita tuh cantik pada zaman nyata nih, ya. Tapi bahasanya bahasa Tarsan, nah gitu seperti itu kan. Sehingga kita tidak bisa keluar Pak. Gitu. Nah, jadi mungkin begini, Mas Windy. Jadi latar belakang dari aplikasi SIM RS kita saat ini, kita menggunakan aplikasi VB6. Kemudian untuk proses bridgingnya sendiri, saya mengikut ke Mas Martin. Nah, itu. Jadi saya ngikut ke Mas Martin untuk cara-cara integrasinya karena banyak yang saya nggak bisa. Nah, karena basis saya itu di Java, di PHP, dan lain-lain. Nah, kemudian setelah adanya update versi 2 ini, ada yang dekompres itu agak kesulitan juga. Ternyata Mas Martin juga. Mas Martin menggunakan platform PHP untuk menengahi itu. Nah, saya menggunakan hal yang sama juga. Itu barangkali pertama, latar belakang. Kalau misalkan dari aplikasinya sendiri, yang saya nilai, karena yang bangun aplikasi ini sebetulnya kan bukan saya dari awal. Saya baru 5 tahun bekerja di Rumah Sakit Sumedang. Kalau secara internal, aplikasi sudah cukup menjawab kebutuhan dari rumah sakit, mulai dari alur pendaftaran, front office, hingga back office-nya juga. Akan tetapi untuk komunikasi keluar, ini belum siap gitu. Baik itu dari programmer yang lamanya maupun yang sekarang pun ya banyak yang belum siap. Plus struktur database yang sudah tadi saya sampaikan, ini tidak normal gitu. Jadi sulit juga. Nah, solusi yang pernah saya tawarkan waktu itu adalah pertama, ya bisa saya perbaiki, cuman nggak bisa kalau harus sendirian gitu. Saya minta rekan untuk nge-build lagi, setidaknya ada 3 orang. Nah, atau yang kedua, kita menggunakan aplikasi baru, migrasikan saja data yang di aplikasi lama ke aplikasi baru, di mana aplikasi barunya kalau bisa sih ya open source, karena kalau open source
apa lebih up to date dan lebih banyak penggunanya itu barangkali. Itu latar belakangnya Mas. Gitu. Ya. Ya, bagaimana? Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan kembali. Barangkali ada yang mau disampaikan, dan ini ada beberapa temennya ya, Pak Mas Windy, ada Pak Salim Mulyana, salam kenal Pak Dr. Salim Mulyana, ada Pak Edi ya, dan ada Pak Saiful Umam. Kami persilahkan waktunya kalau mau ada yang disampaikan. Terima kasih. Silakan mungkin Dokter Salim yang nanti kalau yang paling dekat kan ini kalau nggak Dokter Salim ya Pak Kusmanto. Silakan Dokter Salim kalau ada yang ingin disampaikan yang biasa mendampingi rumah sakit juga. Silakan Dok Salim. Assalamualaikum. Yang lain kalau ada yang menambahin mungkin dari pihak RSUD Sumedang silahkan kalau ada yang Pak Dokter mungkin bisa sharing mengenai penerapan SIM RS Kansa ini yang di Karawang gimana? Dari mulai instalasi sampai aplikasi itu running, mungkin bisa di sharing.
Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih Pak Dr. Salim. Barangkali yang lain dari pengalamannya seperti apa yang itu bisa membuat tambah hasanah buat kami. Kalau yang lainnya kayaknya masih pada sibuk ini, soalnya kan kayak Dr. Saiful ini kan dia direktur nih, kayaknya baru baru ngurus rumah sakitnya juga. Nah, kalau nanti memang butuh studi banding, kita kasihkan nomor ke rumah sakit terdekat. Nanti lebih baik langsung lihat langsung di rumah sakitnya. Terus selama ini ketika implementasi apa aja kendalanya, bisa seperti itu. Mungkin dari saya cukup itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi yang Pak Agus rumah sakit mana? Maaf. RSUD Karanganyar. Karanganyar. Oh, ya. Ya. Nomornya sudah ada di chat ya. Ya, yang 7208. 208 belakangnya. Itu Karanganyar. Ya. Masih perlu ada yang didiskusikan, Pak Wadir? Pak Wadirum, Pak Wadirian? Saya kira cukup, Pak. Cukup, Pak. Oke, terima kasih. Sepertinya sudah cukup waktunya untuk Pak Widiarto Nugroho. Banyak terima kasih dari Yayasan Kansa, Pak Dr. Salim Mulyana, Pak Edi dan Pak Saiful, serta dari Rumah Sakit Sumedang. Kami ucapkan banyak terima kasih dan apresiasi yang tinggi untuk presentasinya. Nah, untuk acara ini sepertinya sudah cukup dan kami dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.